Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ada satu pertanyaan. Bang, saya barusan diskon karena konten yang digunakan ulang. Dan ini hanya satu video. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Edit atau hapus? Ya. Dan ini juga nanti sekaligus jawaban bagi teman-teman seandainya belum monet dan mau pengajuan monet, perkiraan ada salah satu videomu yang terkena konten digunakan ulang. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena kalau ini tidak dihapus, sudah dipastikan 100% gagal monet. Tetapi waktu menghapus video ini kapan? Ya, kapan? Karena kalau kita misalnya asal-asalan menghapus video, bubar channelmu. Itu nanti akan kita bahas. Dan sekaligus ini adalah tentang ini ya, Oplos 131. Apakah ini masih terus bisa digunakan, atau mungkin saya harus klarifikasi, atau mungkin belian tutorial klarifikasi ada kesalahan dengan teknik 131. Coba perhatikan video-videonya Insan Tutor, bro. Untuk teknik 131 itu tujuannya apa? Satu, menghindari spam, ya. Satu, menghindari spam. Yang kedua itu untuk mengaitkan algoritma. Tetapi itu juga tidak serta-merta teman-teman bisa lakukan itu secara barbar. Tetapi kalau untuk menghindari spam itu bisa. Atau bisa mungkin dari rangkaian yang saya bicarakan tadi biasa disebut dengan oplos video. Ya kan? Ini kira-kira masih bermanfaat nggak? Ini sebenarnya sudah sering kita bahas. Tetapi kebetulan ada salah satu konten kreator, bukan salah satu konten kreator sebenarnya ya. Kalau konten kreator, apalagi channel tutorial yang merasa dirinya tutorial nomor 1 di Indonesia, harusnya kan pintar. Tetapi ini si monyet ini memang nggak ngerti-ngerti juga. Dengan gelar hajinya, bangga. Kalau dipanggil, Pak Haji, tahu nggak artinya haji itu? Haji itu artinya pendatang. Kok senang sekali dipanggil pendatang? Siapa itu, Bang? Kempleng. Siapa sih, Bang? Semoga dapat hidayah. Dengan mungkin ya, dengan dalih bebas konsultasi, free konsultasi, tidak dikenakan biaya dan segala macam kalau gabung dengan grupnya dia. Ini monyet satu ini mengumpulkan pemula, setelah itu nanti bakalan ditawarin jam tayang dan subscriber. Ini udah dari dulu. Siapa, Bang? Ya monyet ini. Ini belum selesai berevolusi konten tutorial 1 ini. Ya, evolusi apa, Bang? Tahu kan teori Darwin? Manusia berasal dari monyet. Ini belum sempurna berevolusi. Jadi baik dia dengan pengikutnya yang percaya dengan omongannya dia, ya tetap aja. Apa, Bang? Monyet. Senang sekali, Bang, nyenggol orang. Bodoh amat. Emang Insan Tutor kalau nggak dimulai duluan, mau memulai duluan? Kan enggak. Demen gua kalau ada monyet-monyet model begini. Gini loh, bro ya. Teman-teman ini misalnya pernah nonton videonya Insan Tutor atau setelah nonton videonya Insan Tutor mungkin ya tampil di berandanya teman-teman itu konten tutorial si monyet itu tadi ya. Semoga dapat hidayah itu. Yang terjadi apa? Habis nonton videonya Insan Tutor ya nonton videonya si monyet itu. Setelah itu nonton videonya tutorial lain ABC yang mungkin menurut teman-teman bener. Ya nggak masalah, itu nggak masalah. Nggak masalah, itu bener. Itu sebagai pembelajaran buat teman-teman bahwasanya ada ilmu positif yang bisa teman-teman ambil kalau memang tutorialnya benar. Tapi si monyet ini kan enggak. Kalau nggak nyenggol, pokoknya yang tidak sesuai dengan pemahamannya dia, konten tutorial 131 klarifikasi. Kapan Insan Tutor pernah klarifikasi? Karena memang itu sudah baku lah ya, baku. Teknik itu baku. Karena untuk menghindari spam. Teman-teman bisa mengerti ya. Karena habis nonton videonya Insan Tutor, nonton videonya tutorial si monyet itu, semoga dapat hidayah itu tadi ya. Yang senang sekali dipanggil Wak Haji, ya, hajingan. Itu secara otomatis teman-teman itu sudah mengupload videonya Insan Tutor dengan videonya tutorial monyet itu. Setelah itu nonton tutorial si A, si B, si C yang bener ya, yang ngajarin yang bener dan nggak pernah nyenggol-nyenggol siapapun itu. Nah itu bener, ambil ilmunya, buang
yang jelek. Artinya ambil yang positif, buang yang negatifnya. Yang penting demi perkembangan channel teman-teman. Itu bagus. Semakin banyak teman-teman nonton video tutorial, makin pinter untuk perkembangan channelmu. Ya. Tapi bisa saya pastikan kalau teman-teman gabung di grup WhatsApp yang jumlahnya ratusan, apalagi di sana juga men-share yang tidak ada hubungannya dengan YouTube, bahkan minta sumbangan masjid pun di grup tersebut. Ini bermasalah. Bermasalah kenapa? Nggak ada hubungannya. Minta sumbangan masjid segala macam dengan alasan apapun. Ujung-ujungnya apa? Nawarin jam tayang, nawarin subscriber. Setelah itu, setelah monet duluan, baru kerja. Ini tutorial macam apa? Dari mana datangnya monet duluan, baru kerja? Ini ajarannya si geblek ini, ajarannya si kempleng ini. Ya, mau diikutin, ikutin saja. Mau babak belur, ikutin saja. Insan Tutor juga nggak pernah melarang, tapi Insan Tutor hanya memberi gambaran ya bagaimana teknik. Kalau teknik strategi, teman-teman boleh ngumpul di Insan Tutor. Ya, kalau mungkin masalah SEO, masalah thumbnail segala macam, belajar dari tutorial yang lain. Dengan begitu teman-teman bisa memadukan. Ya, bisa memadukan. Makin pintar kan? Makin pintar. Bisa menggunakan teknik kolaborasi video atau upload video, menggunakan thumbnail boleh, menggunakan SEO juga boleh. Insan Tutor kan tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang itu semua kan? Tapi kalau teman-teman gabung di grupnya si monyet ini tadi, masalah. Karena channelmu kecil, nanti akan terus direkomendasikan ke channel-channel anggota grup itu. Sedangkan dia sendiri, kalau videonya di-share di grup tersebut, adminnya siapa bang namanya? Semoga dapat hidayah. Ya, sedangkan dia sendiri juga men-share di video tersebut dan videonya tidak ditonton, itu dia bisa ngamuk-ngamuk. Pernah bang, orang saya juga anggota grup kok, anggota grupnya dia, tapi kan menggunakan channel yang lain, channel kecil yang dia sendiri nggak tahu apa yang diomongin di grup tersebut. Lah saya juga monitornya, paham ya? Paham. Kita kembali ke pokok masalah. Ini sudah hampir 7 menit kita hanya ngomongin monyet itu tadi. Ya, tutorial nomor 1 di Indonesia. Nggak ada urusan pemarah-marah aja. Jadi teman-teman gini, karena ini ada pertanyaan dari member VVIP ya, member VVIP. Cara menjadi member VVIP-nya gimana? Di kolom komentar itu ada nomor HP yang saya kasih pin. Itu teman-teman bisa hubungin. Ya, nggak usah mikirkan subscriber. Nanti saya akan berusaha teman-teman membantu teman-teman untuk mendapatkan 1000 subscriber. Teman-teman hanya fokus di pembuatan video, bagaimana videomu kelihatan menarik, tidak harus bagus secara visual, tetapi ada isinya, itu sudah lebih cukup, karena namanya juga pemula ya. Videomu bagus, nggak mungkin jelek, sudah pasti. Artinya bangun motivasi dulu, videomu apa adanya nggak masalah, tetapi seiring berjalannya waktu, ya perbaiki juga dari segi isi. Ya, mau bermain thumbnail juga boleh, mau bermain SEO juga boleh. Tetapi saya ingatkan juga, SEO dan segala macam, kata kunci, kata gembok segala macam, itu juga presentasenya kecil. Ya, presentasenya kecil, supaya teman-teman mungkin ada di mesin pencarian, karena saat teman-teman menggunakan SEO, menggunakan judul yang menarik, judul yang bagus, saat kata kunci tersebut diketik, saat SEO tersebut masuk ke videonya teman-teman, yang muncul justru channel besar. Ya, yang satu tema dengan channelmu. Terus yang terjadi apa? Saat kata kunci diketik, yang muncul channel besar, perkiraan yang ditonton channel besar apa channelmu? Channelmu tenggelam di 100 ke bawah, nggak mungkin juga ditonton. Kalaupun ada ditonton, presentasinya kan kecil. Tetapi itu juga boleh diterapkan, boleh. Ya, daripada nggak muncul, yang mendingan muncul walaupun di 100 bawah. Oke? Pembahasan tadi apa? Sampai lupa ngomongin monyet ini tadi. Kita ngobrol santai. Jadi bagi yang dismount ya, bagi yang dismount, karena konten yang digunakan ulang, terus itu mungkin dikasih kesempatan untuk YouTube untuk banding. Kalau banding terus menghapus video, bandingmu pasti ditolak. Karena syarat banding itu channel tidak boleh diapa-apain, termasuk menghapus video itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan lagi, mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi, 90 hari lagi, jangan sekarang dihapus. Karena kemungkinan besar videomu yang bermasalah tersebut berhasil merekomendasikan videomu yang kecil-kecil.
Yang jadi masalah kalau videomu tersebut langsung dihapus, rekomendasinya putus. Videomu yang kecil-kecil tidak ada lagi pondasi. Ya, tidak direkomendasikan lagi karena yang merekomendasikan adalah videomu yang bermasalah tersebut. Jadi jangan buru-buru dihapus, jangan buru-buru dihapus. Kapan Bang waktu hapus? 48 jam sebelum pengajuan monet. Ya, saat update sistem. Di situ di sistem di apa? YouTube Studio ada kan? Real time 60 jam 60 menit sama 48 jam. Jadi 48 jam sebelum pengajuan monet itu baru dihapus. Oke, kita bikin aja patokan 3 hari. Ya, 3 hari. Supaya aman. 3 hari sebelum pengajuan monet baru dihapus. Baru diajukan monet. Itu saran saya berdasarkan pengalaman saya. Kalau mau ngikutin, kalau nggak mau ngikutin ya bodo amat. Ya, bodo amat. Kalau mungkin merasa dirimu pinter, nggak perlu, ya terserah. Itu urusanmu. Saya hanya berbagi pengalaman. Oke? Oke. Sama juga dengan channel yang belum monet. Kalau tadi Dismon, ya. Nah, sekarang channel yang belum monet. Seandainya teman-teman itu sebelum pengajuan monet kan pasti ngecek videonya satu-satu. Ya, ngecek videonya satu-satu. Mana perkiraan ini dari sekian banyak video teman-teman itu yang bukan video original. Atau video hasil karya orang lain, atau mungkin potongan-potongan dari hasil karya orang lain. Kira-kira, oh ini bakalan gagal monet karena mungkin konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, itu sama hapusnya. Ya, tetapi kalau teman-teman nggak mau ribet, silakan aja gabung menjadi member VVIP. Nanti sebelum pengajuan monet, kan itu saya yang ngecek. Saya bukan sok pinter, tapi ngecek saya berdasarkan pengalaman saya, pengalaman pribadi, bukan katanya YouTube, bukan perkiraan YouTube. Toh juga konten mana yang nanti bakalan terdampak karena konten digunakan ulang ataupun konten berulang, YouTube tidak pernah memberitahu, bos. Video yang mana kira-kira penyebab gagal monetmu. Cuma di emailnya hanya Anda tidak diterima menjadi program partner YouTube karena konten yang digunakan ulang. Teman-teman kan ya mungkin berpengalaman. Tetapi kalau yang ngecek itu orang yang lebih berpengalaman, bukan harus saya, bisa mungkin Blian tutorial atau mungkin channel tutorial yang lain, teman-teman minta bantuan ngecek, tentunya ya ada harga, ada sedikit nilai. Kenapa? Ngecek itu nggak cukup 1 jam 2 jam, mendeli juga semalam. Kadang-kadang butuh waktu 2 hari 3 hari untuk ngecek videomu saja sebelum pengajuan monet. Setidaknya ya ada take and give lah, mendelinya itu uang kopinya dia ya silakan. Dia mau minta berapa? 100.000 transfer saja. Kalau memang teman-teman ingin. Tetapi untuk member VVIP kan nggak perlu. Saat memberikan informasi ke Insan Tutor, Bang, saya mau pengajuan monet, jangan diajukan dulu. Saya cek dulu, beri saya kesempatan 1 kali 24 jam atau maksimal 2 hari untuk ngecek videonya. Setelah ngecek videonya, baru bro ajukan sekarang. Kalau saya anggap aman. Sedangkan saya yang ngecek aja kadang-kadang masih kebobolan, bos. Ya. Jadi saya juga tidak sempurna, tetapi setidaknya adalah mengurangi risiko. Oke? Jadi tahu ya kapan waktunya harus menghapus video saat terkena Dismon karena konten digunakan ulang atau perkiraan mau pengajuan monet dan ada salah satu konten yang digunakan ulang. Kok mulek Bang? Saya nggak tahu dengan pembahasannya, tonton lagi. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat monyet ini. Sukses ya.